Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zeta Adhatri Sativa, peserta dari Jarvis Bootcamp. Saya akan mempresentasikan rangkuman materi Cisco Ensa modul 10 sampai 14. Langsung masuk di modul 10 dengan judul Network Management. Di Network Management yang pertama ada Device Discovery with CDP. CDP adalah protokol layer 2 milik Cisco yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perangkat Cisco yang berbagi tautan data link yang sama atau data link yang sama. CDP adalah media dan protokol independen dan berjalan di semua perangkat Cisco seperti router, switch, dan server access. Perangkat mengirimkan CDP advertisement secara advertisement secara berkala ke perangkat yang terhubung. Advertisement ini membagikan informasi tentang jenis perangkat yang ditemukan, nama perangkat, dan jumlah, serta jenis. Dengan JDP ini kita tahu network kita menggunakan apa. Lalu menggunakan LLDP. LLDP atau Link Layer Discovery Protocol. Protokol adalah protokol penemuan discovery protokol penemuan neighbor netral vendor yang mirip dengan CDP. LLDP bekerja dengan perangkat jaringan seperti router, switch, dan titik akses LAN nirkabel atau wireless LAN. Protokol ini mengadvertisement identitas dan kemampuannya ke perangkat lain dan menerima informasi dari perangkat layer 2 yang terhubung secara fisik. Selanjutnya ada NTP. Software jam pada router atau switch dimulai saat sistem melakukan booting. Ini adalah sumber utama waktu untuk sistem, penting untuk menyinkron waktu di semua perangkat jaringan. Ketika waktu tidak disinkronkan antar perangkat, tidak mungkin untuk menentukan urutan peristiwa dan penyebab suatu peristiwa. Anda dapat mengkonfigurasi tanggal dan waktu secara manual, seperti yang ditunjukkan pada contoh, atau mengkonfigurasi NTP atau Network Time Protocol. Selanjutnya ada SNMP. SNMP dikembangkan untuk memungkinkan administrator mengelola node pada jaringan IP. Ini memungkinkan admin jaringan untuk memantau dan mengelola kinerja jaringan, menemukan dan memecahkan masalah jaringan, dan merencanakan pertumbuhan jaringan. Selanjutnya, syslog. Syslog menggunakan port UDP 514 untuk mengirimkan pesan event pemberitahuan melalui IP ke event message collector. Layanan syslog logging menyediakan 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk mengumpulkan informasi logging untuk pemantauan dan pemecahan masalah. Kedua, kemampuan untuk memilih jenis informasi logging yang ditangkap. 3, kemampuan untuk menentukan tujuan pesan syslog yang diambil. Selanjutnya ada iOS Image Management. Seiring pertumbuhan jaringan, image dan file konfigurasi perangkat lunak Cisco iOS dapat disimpan di server TFTP pusat. Ini membantu untuk mengontrol jumlah iOS image dan revisi iOS image tersebut, serta file konfigurasi yang harus dipertahankan. Router yang didistribusikan secara luas memerlukan sumber atau lokasi cadangan untuk Cisco iOS software image. Menggunakan server TFTP jaringan memungkinkan upload dan download gambar dan konfigurasi melalui jaringan. Server TFTP jaringan dapat berupa router lain, workstation, atau sistem host. Selanjutnya ada network design.
Di network design ini pertama ada jaringan hierarki. Kebutuhan untuk menskalakan jaringan organisasi semakin mengandalkan infrastruktur jaringan mereka yang menyediakan layanan mission kritikal. Organisasi yang berkembang membutuhkan jaringan yang dapat meningkat dan mendukung lalu lintas jaringan terkonfigurasi urgensi, mendukung aplikasi penting, beragam kebutuhan bisnis. Terakhir adalah kontrol administratif terpusat. Selanjutnya ada scalable network. Scalability adalah istilah untuk jaringan yang dapat tumbuh tanpa kehilangan ketersediaan dan keandalan. Desainer jaringan harus mengembangkan strategi untuk memungkinkan jaringan tersedia untuk skala secara efektif dan mudah. Ini dilakukan dengan menggunakan yang pertama redundancy, multiple link, scalable routing protocol, yang terakhir adalah wireless connectivity. Selanjutnya ada perangkat switch. Ada berbagai platform switch, faktor bentuk, dan fitur lain yang harus dipertimbangkan sebelum kita memilih sebuah switch. Saat kita merancang jaringan, penting untuk memilih perangkat keras yang tepat untuk memenuhi persyaratan jaringan saat ini, serta memungkinkan pertumbuhan jaringan. Dalam jaringan perusahaan, baik switch dan router, memainkan peran penting dalam komunikasi jaringan. Jadi sebelum kita membuat sebuah jaringan, alangkah baiknya kita memilih perangkat-perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada PoE. PoE atau Power over Ethernet memungkinkan switch untuk mengirimkan daya ke perangkat, misalnya IP telepon atau IP phone, AP dan kamera. Melalui kabel Ethernet yang ada. Administrasi jaringan harus memastikan bahwa fitur PoE benar-benar diperlukan untuk instalasi tertentu, karena switch yang mendukung PoE harganya lumayan mahal atau harganya mahal. Jadi PoE ini biasanya contohnya adalah access point, di mana access point tersebut akan kita letakkan di sebuah atau di suatu tempat yang tidak ada colokan listrik. Disitulah PoE akan sangat berguna dan tidak banyak harus mengeluarkan kabel lagi. Hanya cukup satu kabel. Perangkat router. Router menggunakan bagian jaringan awalan dari alamat IP tujuan untuk merutekan paket ke tujuan yang tepat. Mereka memilih jalur alternatif jika link terputus. Semua host di jaringan menentukan alamat IP dari interface router lokal sebagai gateway default mereka. Untuk fungsi router, yang pertama, mereka menyediakan penahanan broadcast dengan membatasi broadcast ke jaringan lokal. Mereka menghubungkan lokasi yang terpisah secara geografis. Yang ketiga, mengelompokkan pengguna secara logis berdasarkan aplikasi atau departemen dalam perusahaan yang memiliki perintah membutuhkan atau memerlukan akses ke sumber daya yang sama. Yang terakhir, mereka memberikan keamanan yang ditingkatkan dengan menyaring lalu lintas yang tidak diinginkan melalui daftar kontrol akses atau akses list. Selanjutnya, modul 12 itu network troubleshooting. Yang pertama, kita harus mendokumentasi jaringan. Dokumentasi jaringan yang akurat dan lengkap diperlukan untuk memantau dan memecahkan masalah secara efektif. Memecahkan masalah jaringan secara efektif. Dokumentasi jaringan umum meliputi yang pertama diagram topologi jaringan fisik dan logis. Jadi topologi secara fisik dan logikal itu harus tepat dan akurat. Yang kedua, dokumentasi perangkat jaringan yang mencatat semua informasi perangkat terkait, seperti kita menggunakan
hardware apa saja, dan beberapa software-nya juga kita harus tahu. Terakhir ada dokumentasi dasar kinerja jaringan. Semua dokumentasi jaringan harus disimpan di satu lokasi dan dokumentasi cadangan harus dipelihara dan disimpan di lokasi yang terpisah. Jaga-jaga ketika lokasi yang primary itu tiba-tiba hilang, masih ada yang backup-an. Nah, ini untuk jenis diagram topologinya. Yang pertama ini ada fisikal, yang kedua ada logikal. Nah, seperti itu perbedaannya di sini. Untuk logikal dia lengkap bersama IP address. Untuk physical topologinya ini lebih ke alat-alatnya. Seperti ada remote access sales office, di sini ada research, nama ruangan-ruangannya. Kalau ini langsung ke konfigurasi terang, lalu ada ether channel, dan lain-lain. Langsung ke proses troubleshooting. Troubleshooting dapat memakan waktu karena jaringan yang berbeda, masalah berbeda, dan pengalaman pemecahan masalah bervariasi. Jadi untuk troubleshooting ini bakal memakan waktu. Menggunakan metode pemecah masalah terstruktur akan membersihkan waktu pemecahan masalah secara keseluruhan. Dengan salah satu yang tadi kita membackup filenya dan merestore jika hal itu dibutuhkan. Selanjutnya troubleshooting konektivitas end-to-end. Biasanya yang memulai upaya pemecahan masalah adalah penemuan bahwa ada masalah dengan konektivitas end-to-end. Dua dari utilitas yang paling umum digunakan untuk memverifikasi masalah dengan konektivitas end-to-end adalah ping dan traceroute. Jadi hal yang paling pertama itu untuk tes konektivitasnya adalah kita menggunakan ping. Ping langsung ke di sini contohnya PC1 ke SRV1. Ya, langsung ping ke alamat IP-nya dan nanti di situ apa saja. Selanjutnya modul 13 network virtualization. Yang pertama ada cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau hard disk, di komputer atau di handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses internet. Ini sangat efisien dan lumayan berguna karena kita tidak perlu lagi menyimpan hard disk dan tidak takut hard disk kita korup. Kita upload ke cloud, itu file kita aman di cloud selagi kita memiliki akses internet dan akses akun. Untuk tipenya, yang pertama ada software as service atau SaaS, ada infrastruktur as a service atau IaaS. Yang ketiga ada platform as a service atau PaaS. Modelnya ada 4. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga hybrid cloud, yang keempat community cloud. Selanjutnya ada virtualization. Istilah cloud computing dan virtualization sering digunakan secara bergantian. Namun mereka berarti hal yang berbeda. Virtualization adalah dasar dari cloud computing. Tanpa itu, cloud computing seperti yang banyak diterapkan tidak akan mungkin terjadi. Virtualization memisahkan SOS, sistem operasi, dari perangkat keras. Berbagai penyedia menawarkan layanan cloud virtual yang dapat menyediakan server secara dinamis sesuai kebutuhan. Instant virtual server ini dibuat sesuai permintaan. Nah, untuk servernya,
Memanfaatkan sumber daya yang tidak digunakan dan menghubungkan jumlah server yang diperlukan. Ini juga memungkinkan beberapa sistem operasi ada pada satu platform perangkat keras. Menggunakan virtualisasi biasanya mencakup redundansi untuk melindungi dari satu titik kegagalan. Selanjutnya, network automation di modul 14, modul terakhir. Untuk overview automation, di automation ini ada beberapa manfaat dari otomasi. Yang pertama, mesin dapat bekerja 24 jam sehari tanpa istirahat, yang menghasilkan output yang lebih besar. Mesin menyediakan produk yang lebih seragam. Otomatisasi memungkinkan pengumpulan sejumlah besar data yang dapat dianalisis dengan cepat untuk memberikan informasi yang dapat membantu memandu sesuatu peristiwa atau proses. Untuk data formatnya memiliki aturan dan struktur yang memiliki dengan apa yang kita miliki dengan pemrograman dan bahasa tertulis. Setiap format data memiliki karakteristik khusus, sintak yang mencakup jenis tanda kurung yang digunakan seperti tanda kurung tanda kurung biasa dan tanda kurung awal. Penggunaan spasi atau lekukan, tanda kutip, koma, dan lain-lain. Bagaimana objek direpresentasikan seperti karakter, string, daftar, dan array. Bagaimana pasangan kunci atau nilai diwakili? Kuncinya biasanya di sisi kiri mengidentifikasi atau menjelaskan data. Nilai sebelah kanan adalah data itu sendiri yang dapat berupa karakter string, angka, daftar, atau jenis data lainnya. Selanjutnya ada API. API adalah perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi lain untuk mengakses data atau layanannya. Ini seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana satu aplikasi dapat berinteraksi dengan yang lain. Dan instruksi untuk memungkinkan interaksi terjadi, pengguna mengirimkan permintaan API ke server yang meminta informasi spesifik dan merespon API sebagai balasan dari server bersama dengan informasi yang diminta. Ini adalah analogi. API mirip dengan pelayan di restoran, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. User atau customer, API itu adalah seorang waiter, dan aplikasi datanya itu adalah kitchen atau makanan. Ketika user ingin makanan, API lah yang akan menjadi penghubung antara user dengan application atau data. Selanjutnya ada REST dan RESTful API. Browser web menggunakan HTTP atau HTTPS untuk meminta atau get halaman web. Jika berhasil diminta kode status HTTP 200, server web merespon permintaan get dengan halaman web berkode HTML. Secara sederhana, REST API adalah API yang bekerja di atas protokol HTTP. Ini mendefinisikan satu set fungsi yang dapat digunakan pengembangan untuk melakukan permintaan dan menerima tanggapan melalui protokol HTTP seperti GET dan POST. Selanjutnya, network automation. Admin jaringan mengelola beberapa perangkat jaringan ke dunia di mana mereka menyebarkan dan mengelola sejumlah besar perangkat jaringan yang kompleks, baik fisik maupun virtual, dengan bantuan perangkat lunak. Ada metode baru dan berbeda lagi admin jaringan untuk memantau, mengelola, dan mengkonfigurasi jaringan secara otomatis. Ini termasuk protokol dan teknologi seperti REST, Ansible, Puppet, Chef, Python, JSON, XML, dan banyak lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk rangkuman materi ENSA modul 10 sampai 14. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara Jarvis
yang telah mengajarkan kami selama 3 bulan penuh materi. Dan jangan lupa kunjungi website Jarvis Solusi. Untuk websitenya jarvissolusi.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.